Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Nah, kali ini di Indonesia Pinggiran kedatangan tamu yang sangat menginspirasi sekali. Nah, kemarin kedatangan tamu dari PT PSI yaitu anak ajaib Mamat. Nah, kali ini ada yang lebih menginspirasi lagi. Ternyata di Desa Banggilan itu banyak anak ajaib ya. Saya heran, makanya itu apa? Ngidamnya ibunya itu apa ketika mau melahirkan? Nah, kali ini kedatangan di Indonesia Pinggiran, kedatangan Mas Yusuf dari Pertamina. Nah, kita kutip Mas Yusuf ini orangnya kayak gimana. Nah, tonton terus di Indonesia Pinggiran. Nah, langsung saja untuk Mas Yusuf untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, langsung saja Mas ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mustafa, panggilan akrabnya Kang Yusuf. Saya lahir di Banggilan, umur saya sekarang 21 tahun Mas. Saya lulusan SMK Negeri 1 Singgahan, basic saya teknik. Sekarang masih kuliah juga di Cepu Mas. Semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3 Mas. Semester 3. Sebenarnya telat sih Mas, tapi nggak apa-apa Mas. Yang penting kan sudah masuk Pertamina, gampang. Nah, untuk sekarang kegiatannya apa untuk sehari-harinya Mas Yusuf? Untuk kegiatan sehari-hari, kalau di waktu libur ya Mas ya. Waktu libur ya. Mungkin kalau waktu libur ketika ada jadwal kuliah, mungkin saya berkegiatan kuliah Mas. Tapi untuk kesehariannya sih saya banyak berkumpul dengan anak-anak mahasiswa. Kebetulan kan di tempat saya ada komunitas Mas, namanya Komunitas Jati. Nah, situ kumpulan dari mahasiswa. Jadi saya lebih banyak ngisi keseharian saya di situ sih Mas. Produktif sekali Mas ya. Kumpul sama, berarti setiap hari itu kumpul sama organisasi apa? Daun Jati. Iya, komunitas Daun Jati Mas. Daun Jati, kelihatannya sangat filosofis sekali ya itu ya. Betul. Nah, Mas Yusuf ini sekarang lagi sibuk apa enggak atau lagi free? Kebetulan ini saya lagi off duty Mas. Terus kemarin dari Mas Soleh kan saya di WA sama Mas Soleh nih. Pasti. Tolong datang ke sini. Ya udah saya datangin khusus undangannya buat Mas Soleh. Biar enggak tegang kita ngopi dulu. Wah, guys, segarin Mas boleh Mas. Mantap nih Mas. Dan terima kasih untuk mie sedap yang sudah mensponsori di podcast Indonesia Pinggiran. Ini mie instan kesukaan saya nih Mas. Boleh dibawa nanti. Iya. Kalau lagi masuk malam, saya suka bawa ini sih Mas. Buat ngajal perut Mas. Ternyata orang Pertamina itu meskipun banyak uang, ternyata makannya instan. Iya, kan biar irit Mas. Biar cepet kaya kita. Oke, masuk lagi. Nah, langsung ya Mas ya. Saya penasaran, kemarin Mas Mamat itu masuk di PT PSI. Nah, mungkin ada karakter-karakter atau motivasi-motivasi yang membuat anak pemuda milenial itu bisa tertata, terarah, terpercaya untuk masyarakatnya itu. Nah, mungkin waktu bisa diceritakan waktu kecil sampai sekarang Mas Yusuf ini gimana orangnya? Boleh Mas. Waktu kecil sih kebanyakan orang yang baru kenal saya sih bilangnya pendiam sih Mas. Emang sih saya kalau baru kenal orang tuh kayak saya ngamatin dulu orangnya kayak gimana, nanti takutnya saya salah ngucapin kata-kata atau apa gitu kan Mas. Nah, tapi sebenarnya enggak sih Mas. Kalau saya menemukan teman yang udah sefrekuensi, udah nyambung Mas. Terus dia bilang kisah perjalanan hidup saya sih Mas. Ya gitulah Mas. Namanya perjuangan kan nggak ada yang manis sih Mas ya. Pasti ada lah prosesnya tuh. Saya dari 7 bersaudara Mas. Kemudian saya anak terakhir. Ya, saudara-saudara saya sudah berkeluarga semua. Jadi saya tinggal sama ibu saya sendiri Mas. Karena kan ayah saya udah nggak ada Mas. Saya udah ditinggal dari kelas 3 SMP kan Mas. SMP. Ya. Jadi sekarang Mas Yusuf jadi tulang punggung keluarga ibu dan ya kita berduka cita atas dari Mas Yusuf. Semoga
Mas Yusuf dari channel Indonesia Pinggiran Kedatangan ini mungkin ada berkah lain, yang ada rezeki lain untuk Mas Yusuf, bisa lancar lagi, amin. Nah, untuk pas waktu perasaan ditinggal orang tua ya Mas, maaf ya Mas, untuk waktu perasaan ditinggal orang tua, pasti kan banyak anak-anak pemuda sekarang itu yang namanya frustasi dengan main rokok, mabuk, terus berkelahi, kayak gitulah, intinya negatif. Nah, untuk Mas Yusuf kok malah bisa masuk Pertamina, terus untuk PSI, itu kan mungkin tentang frustasinya nggak segitu. Nah, seperti itu. Nah, boleh diceritakan. Semenjak saya ditinggalkan ayah saya itu Mas, itu kebetulan waktu itu saya mau masuk ke SMK Mas, mau masuk ke jenjang SMA. Nah, saya tuh udah pesimis Mas, apakah saya bisa lanjut, karena kan saya melihat ekonomi keluarga yang kurang Mas. Udah pesimis, kalau saya nggak lanjut ya mungkin saya nyari kerja yang seadanya buat membantu orang tua saya gitu Mas. Alhamdulillah saya hidup di lingkungan yang dibilang tuh lingkungan yang positif Mas. Karena saya tuh ada prinsip nih Mas, saya tuh nggak berani nakal, nggak berani ngerokok, nggak berani kayak anak-anak muda yang di hal yang negatif gitu Mas. Saya ada batasnya Mas. Saya ketika mau ke situ, ke arah situ tuh saya ingat orang tua saya Mas. Ini nanti takutnya saya nanti kan ke bawah nama orang tua gitu Mas. Takutnya ke bawah orang tua nama saya kan itu di bahan banyak orang, udah dari keluarga nggak mampu, jadi bahan gibahan kan kasihan orang tua saya gitu Mas. Nah dari situlah kebetulan di lingkungan saya ada seorang guru Mas, dimana itu banyak anak-anak muda kumpul ke situ, mahasiswa banyak sih Mas. Di situ ada guru yang selalu menginspirasi generasi muda. Beliau selalu mendorong anak muda untuk gimana caranya terus mengejar ilmu, gimana caranya agar bisa sukses ke depannya. Beliau selalu memberikan motivator, selalu memberikan inspirasi. Nah, kebetulan saya berada pada lingkungan itu Mas. Jadi mungkin ya karena ke bawah posisinya itu Mas, ke bawah ke lingkungan itu tadi Mas. Nah, berarti sangat terstruktur ya Mas Yusuf ini waktu mudanya. Kan kebanyakan sekarang, nah bener tuh dari Mas Yusuf, anak pemuda sekarang kalau banyak masalah jangan larinya ke yang mabuk, terus yang merokok. Betul itu Mas. Kalau bisa itu diarahkan oleh yang lebih positif, mungkin menanam pohon atau belajar bareng, diskusi bareng seperti ini, itu membawakan wawasan nantinya tanpa kita sadari. Nah, untuk waktu Mas Yusuf ditinggal orang tua, pastinya kan Mas Yusuf mencari-cari kayak kebingungan. Nah, mungkin ada seseorang yang dipertemukan Yusuf sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ayah, mungkin ada atau enggak? Ada Mas. Itu beliau itu kebetulan kan beliau juga tetangga saya sendiri Mas. Terus beliau itu kan ngeliat saya dulu waktu sekolahnya kan. Saya tuh kalau sekolah itu suka berangkat pagi Mas. Jadi tuh nyampe sekolah itu saya nomor 1. Jadi kadang di pintu gerbang saya udah datang Mas. Banyak teman-teman yang ngajakin, kamu mau bantuin tukang kebun nyapu, mau bukain pintu, banyak. Tapi saya nggak hiraukan Mas, nggak tahu. Tapi saya suka berangkat pagi. Nah dari situ yang tadi beliaunya tadi sering lihat keseharian saya, ini kok sering berangkat pagi ya gimana. Terus sebenarnya kan saya sebagai jujur saya orangnya disiplin banget Mas. Jadi saya tuh nggak suka kalau datang nggak tepat waktu, apa nggak tepat waktu itu. Terus terang saya nggak suka kayak gitu Mas. Saya orang yang paling disiplin. Disiplin. Mungkin karena udah terbentuk dari waktu sekolah dulu Mas ya. Nah itu ada Mas, tetangga saya, dia udah seperti bapak saya sendiri Mas. Karena saya dekat sekali. Iya sangat dekat sekali emosionalnya. Karena saya kan udah dari kecil kan sering ke rumahnya beliau. Jadi tersambung lah Mas, seperti bapak sama anak sendiri Mas. Jadi ketika orang tua saya udah meninggal, ayah saya udah meninggal itu Mas, jadi saya ada sosok pengganti seperti ayah saya sendiri Mas.
Nah, beliau itu terkenalnya di tempat saya itu sebagai tokoh masyarakat, Mas. Oh, tokoh masyarakat. Iya betul, Mas. Jadi beliau itu juga sangat suka dengan generasi muda yang pinter, suka dengan mahasiswa. Jadi di sana tuh tempat berkumpulnya anak-anak muda, mahasiswa, anak-anak sekolah tuh kumpulnya di sana semua, Mas. Alhamdulillah saya juga tergabung dalam lingkungan itu. Jadi mungkin jadi apa namanya, membentuk diri saya tuh dari tempat itu tadi, Mas. Dari lingkungan tersebut sih, Mas. Nah, jadi kalau ingin sukses, kuncinya hanya satu, disiplin dan taat sama orang tua. Disiplin itu juga ada, Mas. Harus disiplin keras, Mas. Nah, disiplin keras. Ya. Mungkin bisa dijelaskan disiplin keras itu kayak gimana, Mas Yusuf? Ya, disiplin keras tuh bukan hanya disiplin diucapkan saja, Mas. Kita harus ketika kita ada janji itu harus nempatin waktu juga. Jangan sampai kita udah janji terus kita kan Ngulur-ngulur ya. kita sering terkena ngulur-ngulur waktu nanti. Jangan. Kalau kita semisal janjian jam 10, kita harus 10 menit sebelumnya kita harus udah nyampe. Jadi kan kita bisa dipercaya orang gitu, Mas. Seperti itu. Mantap ya, keren ya. Nah, mungkin dari ketika Mas Yusuf kan bercerita dengan bapak yang seperti bapaknya sendiri, mungkin bisa salam, mungkin nanti bapak bisa melihat di YouTube channel Indonesia Pinggiran, mungkin ada yang disampaikan untuk Mas Yusuf, untuk bapak. Buat bapak, saya sebutkan namanya, Mas ya. Boleh. Buat Bapak Mujogo Said yang telah mendidik saya sampai menjadi saat ini, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih karena arahan dari beliau, arahan petunjuk dari beliau, saya bisa sampai di titik sekarang ini, Mas. Semuanya beliaulah adalah mentor saya, Mas. Mentor saya, bapak saya, udah semuanya merangkap jadi satu, Mas. Tempat beliau saya, tempat minta petunjuk saya, udah di situ semua jadi satu, Mas. Dia juga jadi sebagai sosok ayah bagi saya, jadi udah lengkap, Mas, di situ kumpul jadi satu. Mungkin kalau beliau melihat, saya sangat berterima kasih banyak kepada Bapak. Ya semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, umur, supaya bisa selalu mendorong generasi muda agar bisa lebih baik ke depannya lagi. Oke ya, saya merasakan yang tadi yang diutarakan oleh Mas Yusuf itu sangat mendalam sekali ya, teman-teman. Nah, tokoh masyarakat ya itu. Iya, Mas, lebih dikenalnya beliau sih tokoh masyarakat sih, Mas. Karena beliau kan dibilang kan dituakan di tempat saya itu, Mas. Jadi tempat orang-orang berkonsultasi terus banyak juga mahasiswa ke situ. Kan di situ di rumahnya beliau itu ada perpustakaannya, Mas. Nah, jadi banyak teman-teman dari kalangan mahasiswa itu ke sana datang baca buku, terus bedah buku gitu, Mas. Terus kebetulan juga di sana tuh ada komunitas namanya Komunitas Daun Jati, di mana itu komunitas itu terkumpul dari dari anak-anak SMA, SMK, terus anak-anak mahasiswa itu dari seluruh Indonesia, Mas, dibilang. Karena ada dari anak Brawijaya, ada UPN, UIN, terus ada dari banyak lah, Mas, kampus-kampus yang terkumpul di situ, Mas. Nah, kebetulan juga di komunitas itu penasihatnya beliaunya, terus yang ketua umumnya tuh dari orang Pertamina juga sih. Oh, keren. Saya penasaran sama Daun Jati. Awas ya, nanti salah satu saya undang nanti. Tapi saya lebih penasaran sama lagi Bapak Mujogo Said ya. Orangnya tuh gimana? Udah tua atau masih muda? Masih muda banget, Mas. Beliaunya masih muda banget. Cuma orang kebanyakan kaget sih, Mas, kalau ketemu beliaunya sih. Kok masih muda, kira-kira gede besar kayak gimana. Beliaunya hidupnya sangat sederhana sekali dan sangat bersosial sih, Mas, kepada masyarakat. Wah, beliau baik sekali pokoknya, Mas. Percaya. Iya. Kelihatan. Saya juga pernah intinya
namanya Bapak Murdoko Said, saya ingin bersalaman dengan beliau, saya ingin berguru dengan beliau karena beliau adalah salah satu generasi tokoh yang paling baik yang saya kenal, yang saya lihat. Boleh nanti Masnya kalau ada waktu nanti saya ajak main ke sana. Pasti. Kalau Mas Yusuf sudah janji sama saya, nanti saya teror. Harus itu Mas. Nah, untuk ini Mas ya, untuk langsung pertanyaan untuk biar menginspirasi banyak pemuda-pemuda milenial untuk di Indonesia Pinggiran ini. Kan Indonesia Pinggiran ini tujuannya mengundang orang-orang berprestasi tapi yang tidak mampu, jadi membuktikan nggak harus orang kota pasti susah, soalnya orang ada penguatnya, ada powernya, nggak harus seperti itu. Namanya Mas Yusuf dari Desa Bangilan, Mas Mamat dari Desa Bangilan, makanannya juga jagung, juga nasi putih, ya, namanya juga bisa masuk Pertamina. Pendiam, tenang, tapi bagaimana Mas Yusuf memperlihatkan akhlaknya yang baik, kejenisannya yang baik. Nah ini, Allah kan pasti memperlihatkan yang baik. Nah, untuk yang pertama masuk Pertamina ini ceritanya gimana Mas? Saya tuh ya tadi ya kembali ke cerita tadi Mas ya. Saya kan ada di lingkungan tersebut. Terus kemudian saya kan dikasih arahan. Kan di tempat saya tuh kebetulan kan di dekat desa saya Mas, kurang lebih hampir 10 menitan kan di sana kan ada kayak industri migas Mas. Nah, jadi pertanyaannya kenapa yang di sana kok harus orang-orang jauh terus Mas? Nah, itu dari itu kita tiap hari diskusi gimana cara memecahkan telur tadi Mas. Bagaimana itu, kenapa harus orang jauh? Kalau dari kita yang terdekat bisa, kenapa harus jauh gitu Mas? Akhirnya terus saya tuh dulu awal kan udah lulus Mas, kebetulan basic saya teknik. Nah di situ kan karena lingkungan deket-deket dengan orang Pertamina juga, kan ada peluang nih Mas. Nah dikasih tahu deh, ini ada informasi lowongan kerja, tolong siapkan ini. Terus kemudian saya diarahkan, saya persiapkan itu semua Mas, mulai dari pemberkasan, mulai dari persiapan tes dan lain-lain. Nah, kemudian sudah saya persiapkan, saya ngikutin tes, wawancara dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya diterima. Itu saya diterima di di vendor Pertamina Mas, namanya tuh PSI. Oh, berarti sama-sama Mama. Nah kemarin katanya Mas Soleh ngundang sama Ahmad kan. Ya kebetulan tuh adik binaan juga sih Mas. Oh keren. Kita gitu. Keren. Berarti Mas Mamat itu ketika mau daftar mungkin tanya-tanya sama Mas Yusuf ya? Betul. Sama sekali Mas Yusuf. Iya Mas. Nah terus. Nah udah masuk. Tapi dulu kan karena saya kan dibilang buat uji coba gitu loh, bukan uji coba sih, ya biasanya gitulah kasarannya. Kalau masuk kan karena saya kan punya skill driver Mas. Nah kemudian waktu itu kan ada lowongan peluangnya itu di driver Mas, cuma driver di area migas di lingkungan Pertamina. Nggak apa-apa lah, saya di driver saya gitu. Mungkinnya dari situ nanti kan saya bisa melihat, bisa sambil belajar. Udah lah Mas, kemudian saya masuk, jadi saya di driver. Jadi saya tiap hari itu kerjanya tuh antar jemput kru, nganter kemana, ke sini. Tapi dari situ terus nganterin atasan juga. Tapi dari situ kan saya kan bisa dekat dengan orang-orang itu Mas, dengan atasan. Terus orang itu selalu memberi arahan ke saya, terus mendorong saya supaya nggak terlalu nyaman di posisi saat itu gitu Mas. Ditekan. Iya. Terus udah saya berpikir Mas, itu enak ya yang lain yang dikejar dari bagian skill Mas ya. Saya melihat bisa nggak ya saya kayak itu. Terus saya liatin gimana ya bisa supaya saya bisa di posisi itu Mas. Nah saya tanya mereka apa sih yang perlu dipersiapkan, apa sih yang perlu dipersiapkan tadi. Saya tanya ke teman-teman, ya udah saya diajarin Mas, diajarin, dikenalin alat-alat itu pokok yang ada di area migas tadi. Nah udah itu
sering berjalannya waktu, saya tuh kan basicnya teknik mas, kebetulan saya juga suka mesin. Nah, kebetulan ya? Iya, saya suka mesin. Terus di situ kan ada sih posisi kosong bagian mekanik mas. Nah, kemudian alhamdulillah dari atasan merekomendasikan saya untuk masuk ke posisi mekanik tadi. Jadi pertama itu mulai sopir ya? Iya, jadi driver mas ngatain kru. Terus pindah ke bagian posisi mekanik ya mas. Terus saya berpikir juga di posisi mekanik kayaknya saya masih kurang berkembang lagi, karena kan kalau di area migas itu yang lebih bagus lagi di area produksi mas. Jadi saya berpikir gimana saya harus masuk ke bagian posisi produksi tadi. Nah, saya pelajari yang di sana. Alhamdulillah juga mas, itu belum ada 1 bulan saya dipindah posisi sebagai posisi awal di asisten operator mas. Asisten operator? Betul, di asisten operator di area produksi. Nah, saya sangat bersyukur sekali mas. Nah, dari posisi itu kemudian ada mutasi mas. Nah, saya dipindah tugaskan di Aceh sana mas. Di Aceh, nah berjalan sampai, tapi dipindah-pindah terus mas ke kota ke sini. Nah, di asisten operator itu saya banyak belajar mas di PS itu. Belajar, tapi nah ini pesan juga kita kalau udah masuk di lingkungan kerja, jangan kita niatin cari uang mas. Dengerin, kalau kerja itu jangan niat uang dulu. Kita lebih utamain cari ilmu mas. Ilmu skill ya artinya. Iya betul. Kalau kita udah punya ilmu, pasti yang lain bakal ngikutin kita sendiri mas. Itu saya jamin itu mas. Karena soalnya saya yang merasakan sendiri mas. Udah saya anggap di area di tempat kita saya di PTPS itu saya anggap kuliah mas. Jadi udah kuliah, dapat ilmu, dibayar lagi mas. Nah kebetulan waktu itu saya belum kuliah mas, kan baru lulus SMK di umur 18 tahun. Saya kan belum ada pikiran untuk kuliah mas, belum ada. Nah saya di PS itu kurang lebih sekitar 2,5 tahun mas di situ. Nah kemudian saya berpikir juga, kalau saya cuma lulusan SMA, sementara teman-teman saya kan banyak menjadi sarjana nih mas. Nah nanti saya nggak bisa lanjut ke jenjang berikutnya. Nah akhirnya karena kebetulan terus saya dipindah di area kerja itu dekat rumah mas, dekat rumah. Saya senang banget mas, kan dekat rumah, bisa pulang pergi sambil membantu orang tua di rumah gitu. Nah, saya berpikir juga saya udah punya niat pengen kuliah mas. Terus saya nyari informasi, akhirnya ada nih di kampus dekat rumah, dan itu ada ada kelas reguler sama kelas khusus mas. Nah, karena kan saya posisinya udah bekerja, jadi kan saya nggak mungkin ngambil reguler mas, karena bertuburkan dengan waktu kerja. Jadi saya ngambil kelas khusus. Nah di kelas itu gimana caranya kan saya jadi kan bisa menyesuaikan dengan jadwal kerja saya, biar saya bisa tetap bekerja dan tetap kuliah gitu mas. Keren. Biasanya kalau orang sedang bekerja itu malas berkuliah, misalnya udah nyaman mas, udah nyaman di dunia kerjanya. Nah untuk Mas Yusuf kan pertamanya kan PT PSI, habis itu ke Pertamina. Udah. Nah saya untuk mencari info dulu yang di PT PSI yang kemarin yang Mas Ahmad aja gitu. Kemarin untuk PT PSI itu kan Mas Ahmad cerita, katanya untuk bosnya yang punya itu Pak Rudi. Nah untuk Mas Yusuf ini apakah mungkin bisa diceritakan Pak Rudi itu seperti apa, gimana? Iya mas, Pak Rudi itu kan ownernya dari PT PSI tadi mas. Dia itu sangat luar biasa sekali mas. Baiknya masya Allah. Saya sangat bisa diceritakan baiknya itu seperti apa? Saya bisa begini juga berkat beliau juga mas. Karena beliau kan saya bisa masuk ke perusahaannya. Saya dari situ banyak motivasi dari beliau itu suruh melajari semua ya. Pokoknya jangan sampai kamu terlalu nyaman di posisi itu, biar supaya biar bisa berkembang lagi mas, bisa ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Pernah ngobrol bareng sama Pak Rudi? Alhamdulillah pernah ketemu dengan beliaunya. Keren. Nah untuk Pak Rudi itu apakah
gimana ya, saya tuh bingung mau ingin ketemu sama beliau, tapi gimana caranya untuk soalnya ngefans sekali sama beliau, soalnya yang dari cerita Mas Mamat, terus Mas Yusuf, Pak Rudi itu orangnya sangat baik, sangat loyal sekali dengan, apalagi sangat cinta sama orang yang pemuda yang milenial yang suka berpendidikan dan berakhlak pastinya. Nah, saya ingin kalau ketemu Pak Rudi, saya ingin berselamat dengan beliau. Saya ingin belajar Pak Rudi. Saya ingin belajar sebagai Bapak. Saya siap gitu. Mungkin nanti kalau ketemu Pak Rudi saya bisa. Boleh ya. Nah, tapi beliau nggak marah atau gimana gitu ketika Mas Yusuf ke PTS terus pindah ke Pertamina? Justru beliau tuh sangat mendorong, Mas. Kan punya kemampuan, terus bisa melompat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, dia kan jadinya malah ngebantu, Mas, gimana nggak harus tetap di posisi saat itu, biar jadi kan gimana Mas istilahnya dong, biar akreditasi gitu. Betul, itu selain itu juga kan dari itu sendiri, anak buah sendiri kan biar bisa ngembangin ilmunya. Oke. Paham. Berarti nggak apa-apa ya Mas, ketika waktu Mas Yusuf masih di PS itu pindah di Pertamina, terus pindah itu nggak apa, mungkin Pak Rudi biar berkembang, jangan saya terus. Biasanya kalau bos-bos besar itu kan pinginnya kan nggak boleh, harus pindah ke sini. Posesifnya itu sangat sekali. Nah, ini ya mungkin kebaikannya itu. Semoga aja di PTPS ini semakin ada di Indonesia, apalagi siapa tahu ada yang di seluruh dunia kan. Amin. Nah, saya mau bertanya, pastinya kan Mas Yusuf pernah di titik terendah, waktu suka dan duka kan. Nah, saya mau bertanya sama Mas Yusuf, ketika berkesan lah, waktu Mas Yusuf ketika down, itu caranya Mas Yusuf gimana cara menanganinya loh? Saya down, Mas, ya. Jadi Mas, saya lebih suka tuh ketika lagi ada masalah tuh lebih sukanya menyendiri, Mas. Tapi sebenarnya tuh salah sih, Mas. Gak harus menyendiri, cuma setiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika saya posisi down atau lagi apa itu, saya lebih suka menyendiri. Saya habiskan waktu itu untuk mengeluarkan seluruh air mata saya, Mas. Habis itu udah puas, menangis, semuanya udah puas, saya bangkit lagi, Mas. Saya nyari solusi, gimana caranya menyelesaikan masalah ini dia cepat selesai. Soalnya apa? Kalau masalah dihindari, itu malah akan berdampak yang buruk untuk keselanjutannya, Mas. Nah, saya nyari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Udah, pokoknya kan anak muda kan ambisinya, emosionalnya kan. Nah, itu Mas, itu harus didorong dari dalam diri sendiri, Mas. Biar nggak jadi pemuda yang lemah lah, Mas. Nah, kali itu muda yang lemah sama Yusuf, mungkin biar lebih enjoy lagi, lebih refreshing, mungkin bisa nanti kalau ada apa Indonesia pinggiran, muda, beda, berdaya. Itu slogannya, Mas. Iya. Mas, saya ajarin, Mas. Indonesia pinggiran, muda, beda, berdaya. Oke, Mas. Okay? Kita mulai. Indonesia pinggiran, muda, beda, berdaya. Tangan kasih lagi. Mas, dari tadi ada gelas kopi, kenapa saya nggak ditawarin, Mas? Saya mau ngambil kan sungkan aja. Silakan, Silakan, Mas. Iya. Semoga Mas Yusuf ini semakin jaya ya, amin. Sekali Top Coffee-nya. Ini kemarin dapat sponsor dari Top Coffee, tapi Top Coffee-nya habis. Mungkin nanti kalau ada pabrik Top Coffee mau ngirim lagi nggak apa-apa lah. Ya nanti saya reviewkan lagi, oke? Nah, untuk Mas Yusuf, langsung kembali lagi saya mau tanya lagi tentang Mas Yusuf. Untuk gajinya berapa Mas Yusuf Pertamina? Alhamdulillah cukup lah, Mas.
Cukup 2 digit maksudnya. Oh. Pokoknya cukup buat Cukup segala-galanya. cukup segalanya mas. Oh, apapun, itu yang paling cukup. apapun kita kalau berkecukupan itu kita bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Oke, itu ya kalau pertanyaannya anak muda gitu ya jawabannya sangat keren. Nah, mau ada yang disampaikan untuk lewat channel Indonesia Pinggiran mungkin Bapak Ujo Kusair, Bapak Ruki, yang lain mungkin disampaikan Ya, salam-salam. buat beliau-beliau yang yang telah mensupport saya, telah memberikan arahan saya sampai saya di titik sekarang ini. Saya sangat berterima kasih banyak. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu menginspirasi dan menjadi motivasi buat saya dan teman-teman yang lain. Nah, itu dari salamnya Mas Yusuf lewat channel Indonesia Pinggiran. Semoga saya juga minta doanya Mas untuk channel Indonesia Pinggiran biar semakin jaya, untuk banyak yang inspirasi anak muda-muda, terutama intinya Kabupaten Tuban lah khususnya, biar terpandang gitu. Bukan anak muda itu bukan cuma sekarang kan banyak yang di-share di TikTok, di YouTube itu dengan narkoba, dengan pencabulan, dengan ngerokok, pakai baju sekolah kayak gitu, intinya negatif. Itu di-post di TikTok, di YouTube itu aja nggak malu, apalagi kalau kita yang positif seperti ini, sharing-sharing. Terus kalau kita malu berarti kan cara mindset kita itu beda gitu loh. Seharusnya kita banyak-banyak menginspirasi lewat channel Indonesia Pinggiran ya. Makanya jangan lupa like, komen, subscribe. Harus. Wajib. Ini kan bukan untuk pribadi saya, tapi untuk pribadi masyarakat Indonesia pastinya. Nanti semoga saja ini bisa dilihat oleh Bapak Jokowi, Pak Didi Muprianto, Mas Imam. Utamanya saya juga punya teman yang di Pertamina, Masku, Mas Ardi. Semoga bisa mendukung di channel Indonesia Pinggiran ini bisa lebih maju lagi. Amin. Saya mau bicara siapa lagi kalau bukan teman beliau. Beliau itu yang menginspirasi saya sampai saya bisa kayak gini gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan untuk Mas Yusuf, ada yang pernah mau disampaikan? Mungkin sebelum diakhiri sama Mas Soleh ya Mas ya. Ada sih pesan-pesan buat teman-teman semua. Kita sebagai generasi muda itu harus bersemangat Mas. Kenapa? Harapan negeri kita itu ada di tangan anak muda Mas. Karena anak muda itu lagi masa ambisiusnya yang tinggi, emosional yang tinggi, itu masa semangat darahnya tuh lagi berapi-api gitu Mas. Betul. Jadi harapannya sih kita harus memulai dari hal-hal yang kecil Mas. Nah, saya ada nih Mas, kata-kata dari guru saya Mas. Kebiasaan kecil begitu sederhana dirasakan, sampai saatnya kebiasaan itu menjadi karakter yang sulit untuk dirubah. Nah, jadi pada intinya sebuah karakter itu terbentuk dari hal-hal kecil Mas. Hal-hal kecil yang positif akan membentuk karakter kita yang lebih baik, dan hal-hal yang negatif akan membentuk karakter kita yang buruk. Nah, dari itu makanya kita harus mencari lingkungan yang positif agar membentuk karakter kita yang jauh lebih baik lagi gitu Mas. Nah, itu dari pesan dari Mas Yusuf. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum saya tutup, ada kata dari Pak Soekarno yang saya ingat-ingat. Berikan saya 10 pemuda, nanti akan keguncangkan dunia. Mungkin dari kata-katanya Bapak Soekarno itu ciri-cirinya dari Mas Yusuf ini. Dari pemuda, dari desa Bangilan. Apa itu Bangilan? Apa itu Mas Yusuf? Mas Yusuf itu cuma orang pendiam, cuma cungkring, biasanya dulunya dibully sama orang. Tapi gimana? Kita tidak boleh melihat dari sisi gelapnya, tapi kita melihat dari sisi positifnya. Lihat dari Mas Yusuf seperti ini aja, dari desa Bangilan, dari cupunya
tapi dia membuktikan dari akhlaknya yang baik dan kejeniusannya sampai dia bisa masuk di PT PSI dan dipercaya dari Pak Rudi dan dia bisa masuk di PT Pertamina. Nah inilah yang dikatakan dari Bapak I.R. Soekarno akan memudahkan dunia seperti ini. Sangat menginspirasi sekali di channel Indonesia Pinggiran. Semoga nantinya anak-anak muda yang melihat dari Mas Yusuf ini bisa menginspirasi, bisa merubah pola mindsetnya, pola pikirnya, intinya semuanya lah bisa merubah. Semoga channel Indonesia Pinggiran ini bisa lebih maju lagi. Amin, amin. Kalau bukan bantuan dari kalian-kalian, saya meminta bantu sama siapa, mau bantu sama siapa lagi kalau bukan sama kalian. Dan mohon maaf untuk channel Pinggiran ini baru merintis dan saya juga baru belajar, jadi mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak atau intonasinya yang tidak jelas atau kameranya atau suaranya belum jelas, saya minta maaf. Maka dari itu ayo dibantu subscribe, like, komen, share yang banyak-banyak biar saya bisa nanti bisa beli kamera, beli mic kan, bisa seperti itu biar saya bisa semangat lagi untuk menginspirasi anak muda. Dan dia bisa mengundang saya lagi Mas ya. Oh pasti saya undang lagi, kalau nggak saya undang lagi nanti saya bully nanti kalau teror nanti. Betul. Nah siap. Mungkin sebelum saya tutup kita ya dulu ciri khasnya Indonesia Pinggiran. Apa nih Mas ya Mas? Tadi muda, beda, berdaya. Boleh Mas kita mulai. Oke Mas. Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, tombol subscribe dan share yang banyak. Oke. Siap. Siap.